Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu dosen, pengampu, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok kalkulus diferensial 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Laju Pertumbuhan Populasi Manusia antara tahun 1900 sampai dengan tahun 2000. Saya Habis Parian Albar bersama rekan-rekan kelompok saya yaitu Agung Agro Prawiro serta Ayub Tri Subianto akan membahas bagaimana konsep kalkulus diferensial dapat menjelaskan pertumbuhan jumlah manusia di bumi selama 1 abad. Sebelum memulai, coba bayangkan kalau populasi di dunia tahun 1900 itu cuma 1,6 miliar orang. Kira-kira kenapa bisa melonjak jadi 6 miliar di tahun 2000? Nah, disinilah kalkulus membantu kita menemukan jawabannya. Kalkulus diferensial adalah ilmu yang mempelajari perubahan. Seberapa cepat sesuatu berubah terhadap waktu. Biasanya, konsep ini kita pakai untuk menghitung kecepatan atau percepatan dalam fisika. Tapi ternyata, kalkulus juga bisa digunakan untuk mempelajari hal-hal sosial seperti pertumbuhan populasi manusia. Berdasarkan data United Nations, populasi dunia naik dari 1,6 miliar jiwa pada tahun 1900 menjadi 6 miliar jiwa pada tahun 2000. Ini berarti meningkat hampir 4 kali lipat hanya dalam 1 abad, yaitu rekor pertumbuhan tercepat dalam sejarah manusia modern. Fenomena ini bisa dijelaskan secara matematis dengan model pertumbuhan eksponensial, di mana semakin banyak penduduk, semakin cepat pula pertambahannya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana matematika bukan sekedar angka, tapi juga menjelaskan bagaimana dunia berkembang. Dari fenomena tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu, bagaimana kalkulus diferensial digunakan untuk menganalisis pertumbuhan populasi manusia? Dua, bagaimana model matematis yang menggambarkan laju pertumbuhan antara tahun 1900 sampai dengan 2000? Dan yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan ini bisa dihubungkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dunia? Oke, nextnya ada landasan teori. Dasar teori yang digunakan adalah persamaan diferensial pertama yang berbentuk seperti ini. dP per dt sama dengan K kali P adalah jumlah populasi pada waktu tertentu, dan T adalah waktu dalam tahun, dan K adalah konstanta pertumbuhan. Persamaan ini menunjukkan perubahan jumlah populasi itu sendiri. Jadi, semakin banyak manusia, semakin cepat pula pertumbuhannya. Solusinya adalah rumus umum pertumbuhan eksponensial. P dari T sama dengan P0 dikali E pangkat K kali T. Di mana P0 adalah populasi awal saat T sama dengan 0. Kalau kalian perhatikan, fungsi yang terus menanjak tanpa batas. Inilah mengapa disebut pertumbuhan eksponensial. Dan nextnya adalah pemecahan masalah. Kita coba terapkan ke data populasi dunia antara tahun 1900 sampai 2000. Jadi yang diketahui, populasi awal P0 sama dengan 1,6 miliar. Dan populasi tahun 2000, P dari 100 sama dengan 6 miliar. Jadi gunakan rumus P dari T sama dengan P0 dikali E pangkat K kali T. Dan selanjutnya substitusi nilai. 6 sama dengan 1,6 dikali E pangkat 100K. Selanjutnya kita bagi. 6/1,6 sama dengan E pangkat 100K. Dan hasilnya
3,75 sama dengan E pangkat 100K. Ambil logaritma natural. Logaritma natural 3,75 sama dengan 100K. Maka K sama dengan log 3,75 dibagi 100, hasilnya 0,0132. Itu aja pertumbuhan rata-rata penduduk dunia selama 111 sekitar 1,c tahun. Oke, nextnya ingin tahu 1950 T sama dengan 50. Jadi P dari 50 1,6 dikali E pangkat 0,013250. Jadi populasi dunia tahun 1950 sekitar 3,02 miliar jiwa. Untuk laju pertambahannya, P per DT sama dengan KKP. Langsung kita substitusi nilainya, yaitu DP per DT sama dengan 0,0132 kali 3,02. Artinya, pada tahun 1950, penduduk dunia bertambah sekitar 39,8 juta jiwa setiap tahun. Bisa dibayang, tahun bumi menampung hampir 40 juta manusia baru. Jumlah yang luar biasa besar untuk waktu itu. Oke, nextnya, interpretasi hasil. Dari hasil perhitungan, kita tahu bahwa abad ke-20 adalah periode dengan pertumbuhan populasi paling cepat dalam sejarah manusia. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri, kemajuan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan berkurangnya angka kematian. Tapi, model eksponensial punya kelemahan. Kalau bertumbuhan seperti ini terus berlanjut, populasi akan naik tanpa batas. Padahal sumber daya bumi terbatas. Untuk itu digunakan model baru yang disebut model logistik, yaitu dP per dt sama dengan K kali P dikali dalam kurung 1 dikurang P per K tutup kurung. Di sini K adalah carrying capacity atau batas maksimum jumlah manusia yang batas yang bisa ditampung bumi. Ketika P mendekati K, pertumbuhan melambat hingga akhirnya stabil. Sekarang coba pikir, kalau kapasitas bumi misalnya hanya 10 miliar dan sekarang kita sudah lebih dari 8 miliar, kira-kira apa yang akan terjadi dalam 50 tahun ke depan? Selanjutnya, berdasarkan analisis menggunakan kalkulus diferensial, dapat yang pertama pertumbuhan populasi manusia antara tahun 1900 sampai tahun 2000 dapat dimodel secara matematis dengan fungsi eksponensial. P dalam T sama dengan P dikali E pangkat dikali T. Yang kedua, nilai rata-rata konstanta pertumbuhan K adalah 0,0132 atau sekitar 1,32% per tahun. Yang ketiga, model eksponensial cocok menggambarkan masa pertumbuhan pesat. Tapi mulai abad ke-21, pertumbuhan manusia mulai mengikuti pola logistik. Yang keempat, pemahaman ini penting untuk perencanaan pembangunan dari kebijakan lingkungan agar keseimbangan antara manusia dan alam tetap terjaga. Jadi, kita tidak hanya mempelajari rumus, tapi juga memahami bagaimana perubahan jumlah manusia bisa berdampak besar pada masa depan bumi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga pembahasan ini memberi gambaran bahwa matematika, khususnya kalkulus diferensial, bukan hanya teori, tapi nyata untuk memahami dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.